Teman-teman, di sini saya akan membahas hasil wawancara saya atau kunjungan saya ke salah satu UMKM yang berada di lingkungan pemerintah daerah Kota Bekasi, yang dimana hasil wawancara tersebut saya menanyakan beberapa mengenai bisnis dari segi aspek SDM, aspek keuangan, aspek produksi, dan aspek teknologi. Nah, berikut saya tunjukkan video UMKM tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dalam segi aspek sumber daya manusia atau SDM terlebih dahulu. Tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai UMKM yang saya kunjungi. UMKM tersebut bernama Warung Mameti, yang sudah membuka usahanya kurang lebih 20 tahun, dan usaha tersebut bisa dibilang usaha keluarga. Nah, dalam sebuah usaha keluarga, sumber daya manusia itu jadi hal yang penting banget. Kenapa? Karena semua anggota keluarga punya peran masing-masing untuk memastikan usaha itu berjalan lancar. Misalnya, ada yang fokus di bagian produksi, terus ada yang fokus di bagian pemasaran, ada yang fokus juga untuk pegang keuangan. Nah, semua tugas ini dibagi supaya kerja sama tim yang lebih rapih lagi. Pengelolaan sumber daya manusia dalam usaha ini masih bersifat kekeluargaan. Karyawan yang terlibat sebagian besar adalah anggota keluarga inti yang mempermudah koordinasi dan komunikasi. Tugas dan tanggung jawab telah dibagi secara informal namun jelas sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Meski demikian, ada tantangan dalam menjaga profesionalisme, terutama ketika ada konflik terkait pembagian tugas atau ide yang berbeda. Konflik biasanya diselesaikan melalui diskusi terbuka
dengan mengutamakan kepentingan usaha tanpa mengorbankan hubungan keluarga. Selain itu, usaha ini belum memiliki pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan karyawan karena pemilik merasa bahwa pengalaman sehari-hari sudah cukup menjadi sarana pembelajaran. Nah, jadi setiap orang jadi punya tanggung jawab masing-masing nih. Contohnya kalau di bagian produksi, mereka ada yang bertugas untuk memastikan produk-produk yang mereka jual atau yang mereka dagangkan ini berkualitas baik, terus aman dikonsumsi atau tidak, terus sesuai apa yang pelanggan mau atau tidak. Nah, kalau di bagian pemasaran, mereka itu mempromosikan dagangan mereka secara langsung atau ngomong langsung atau berbicara langsung kepada pelanggan, dan mereka juga memasarkan dagangannya melalui media sosial supaya pelanggan yang mereka sudah dapatkan mengetahui dagangan apa yang mereka jual gitu. Nah, selain itu mereka juga nentuin harga jual produk supaya tetap bersaing di pasar tapi juga masih nguntungin usahanya. Gak cuma jualan produk aja, mereka juga nyediain makanan atau minuman buat pelanggan yang mau makan di tempat. Ini bikin usaha mereka gak cuma jual barang aja, tapi juga kasih pengalaman yang bikin pelanggan menjadi betah di warungnya mereka gitu. Nah, kebanyakan makanan pun hasil produksi sendiri, tetapi mereka juga memberikan peluang orang lain yang ingin menitipkan makanan atau minumannya kepada warungnya mereka gitu. Jadi mereka itu kebanyakan memang hasil produknya produk pembuatan mereka sendiri nih, kayak yang makanan berat kayak lauk-lauknya, minumannya memang minuman saset tetapi mereka buat sendiri gitu. Tetapi kalau untuk makanan-makanan kayak snack-snack atau roti-roti itu biasanya titipan dari orang lain seperti itu. Nah, terus karena beliau ini itu usaha keluarga, jadi kerjasama antar keluarga ini juga bukan cuma bikin usaha jadi jalan aja, tapi juga bikin hubungan keluarga makin erat. Setiap orang saling bantu, saling dukung, dan akhirnya semua usaha yang mereka kerjakan jadi lebih terasa hasilnya. Usaha ini bukan cuma soal cari untung, tapi juga soal menjaga kekompakan dan semangat keluarga. Selain itu, ada juga tantangan lain yang mereka hadapi, apalagi dalam keuangan, yaitu soal pelanggan yang kadang belanja tapi bayar belakangan alias ngutang. Hal ini cukup sering terjadi di usaha mereka
terutama kalau pelanggannya sudah kenal dekat dengan yang punya usaha. Biasanya nama pelanggannya itu dicatat, dan jumlahnya dicatat juga, biar gak ada yang lupa atau keliru. Nah, mengelola utang dari pelanggan ini butuh kesabaran yang sangat full, karena kadang pembayarannya nggak selalu cepat, tapi kadang ada yang besoknya langsung bayar. Tetapi kata beliau, alhamdulillah semuanya yang utang sudah amanah dan membayarnya gitu. Jadi mereka nggak takut untuk mengutangi pelanggan-pelanggan mereka, karena sampai saat ini belum ada pelanggan yang belum membayar utangnya gitu. Tapi keluarga mereka tetap mengutamakan hubungan baik dengan pelanggan sambil memastikan utang tersebut tetap dilunasi gitu. Nah, dengan pengelolaan keuangan yang hati-hati seperti ini, usaha beliau pun bisa bertahan dan terus berkembang. Walaupun gak selalu untung besar, usaha ini tetap berjalan dengan harapan bisa memberikan manfaat jangka panjang untuk keluarganya mereka dan pelanggan setia mereka. Seperti itu. Dalam penentuan harga, pemilik memperhitungkan semua biaya produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan operasional. Keuntungan ditetapkan pada level yang cukup kompetitif untuk menarik pelanggan, sekaligus memastikan keberlanjutan usaha. Namun, usaha ini masih bergantung pada modal pribadi. Nah, lalu setiap tahap produksi juga mereka tidak luput dari kontrol kualitas, mulai dari proses awal hingga akhir. Mereka selalu melakukan pengecekan agar produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan harapan pelanggan. Misalnya, jika ada bagian yang kurang pas, mereka segera melakukan perbaikan agar produk tetap sempurna. Gitu. Selain itu, mereka juga sangat memperhatikan waktu produksi. Mereka menyadari bahwa kecepatan dan ketepatan waktu sangat penting bagi pelanggan, karena waktu produksi mereka disesuaikan dengan volume pemesanan yang masuk. Mereka selalu berusaha agar setiap pesanan dapat selesai tepat waktu dan sampai ke tangan pelanggan sesuai jadwal yang telah disepakati. Dengan begitu, pelanggan tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga pelayanan yang memuaskan. Proses produksi dalam usaha ini dilakukan secara manual dengan menggunakan bahan baku lokal yang mudah didapat dan berkualitas. Proses produksi berlangsung dengan efisiensi dan waktu produksi telah disesuaikan untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menimbulkan keterlambatan.
Untuk menjaga kualitas produk, pemilik menerapkan kontrol kualitas di setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengecekan produk akhir sebelum dikirim ke pelanggan. Namun, alat dan peralatan produksi yang digunakan masih sederhana sehingga terkadang menghambat peningkatan kapasitas produksi. Pemilik memiliki rencana untuk memperbarui peralatan atau bahkan mengotomatisasi beberapa proses produksi di masa depan agar lebih efisien. Oke, selanjutnya saya jelaskan mengenai bisnis dalam segi aspek teknologi. Di era digital ini, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan bisnis. Meskipun usaha warung Mak Meti belum terdaftar di marketplace besar manapun, mereka tetap memanfaatkan teknologi untuk mempermudah komunikasi dengan pelanggan dan mempromosikan produk yang mereka jual gitu. Salah satunya adalah dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Nah, melalui WhatsApp mereka dapat dengan mempermudah berinteraksi dengan pelanggan, memberikan informasi mengenai produk, dan menerima pesanan dengan cepat. Terus, media sosial ini juga membantu mereka menjaga hubungan yang lebih personal dengan pelanggan, karena komunikasi yang langsung lebih fleksibel. Banyak pelanggan yang lebih memilih untuk memesan produk secara langsung, baik dengan mengunjungi tempat usaha mereka atau dengan berbicara langsung kepada mereka gitu. Nah, komunikasi tatap muka ini memberikan kesempatan untuk menjelaskan produk secara lebih rinci dan memberikan pelayanan yang lebih personal. Pelanggan seringkali merasa lebih nyaman berbicara langsung karena mereka bisa langsung bertanya tentang berbagai hal seperti ada makanan apa saja atau ini apa, itu apa, seperti itu. Bisa langsung bertanya dan bisa tahu lebih jelas gitu. Nah, namun meskipun sudah menggunakan teknologi dalam hal promosi, mereka lebih memilih untuk berjualan di lingkungan sekitar, khususnya di area pemerintah daerah Kota Bekasi. Kebanyakan pelanggan mereka adalah pegawai dari instansi pemerintah yang seringkali lebih memilih belanja secara langsung atau melalui komunikasi pribadi seperti WhatsApp daripada membeli lewat platform marketplace yang sudah ada di mana-mana. Nah, hal ini memberi mereka keunggulan tersendiri. Kenapa sih? Karena mereka bisa lebih fokus pada kebutuhan pelanggan yang sudah familiar dengan produk-produk yang mereka jual. Nah, namun meskipun sudah menggunakan teknologi dalam hal promosi, mereka lebih memilih untuk berjualan di lingkungan
sekitar, khususnya di area pemerintah daerah Kota Bekasi, kebanyakan pelanggan mereka adalah pegawai dari instansi pemerintah yang yang seringkali lebih memilih berbelanja secara langsung atau melalui komunikasi pribadi seperti di WhatsApp. Daripada membeli lewat platform marketplace, hal ini memberikan mereka keunggulan tersendiri. Kenapa? Karena mereka bisa lebih fokus pada kebutuhan pelanggan setempat yang sudah familiar dengan produknya mereka. Seperti itu. Selain itu, untuk mempermudah transaksi, mereka juga menyediakan berbagai opsi pembayaran. Pelanggan dapat memilih untuk menggunakan kris atau transfer yang mereka rasa mungkin sangat praktis dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, opsi pembayaran ini dirancang agar lebih efisiensi, aman, dan memudahkan pelanggan yang mungkin lebih nyaman menggunakan metode pembayaran digital. Namun, teknologi pada manajemen internal seperti penggunaan software khusus untuk manajemen stok atau otomatisasi produksi masih belum diterapkan. Pemilik menyadari pentingnya transformasi digital yang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing usaha di masa mendatang. Nah, lalu uniknya dari usaha Mak Meti ini adalah di bagian pemasaran, karena beliau ini memasarkan produk-produknya melalui aplikasi WhatsApp, yang dimana aplikasi WhatsApp itu mempunyai fitur status. Nah, di dalam status itu beliau memperlihatkan makanan-makanan apa saja yang beliau jual gitu, seperti makanan-makanan berat, lauk-lauk, terus makanan ringan, snack-snack, minuman saset, minuman siap minum gitu. Supaya apa? Karena supaya pelanggan mengetahui apa saja yang beliau jual di hari tersebut gitu, supaya pelanggan yang memesannya melalui aplikasi lebih gampang memesannya, seperti tinggal menyebutkan barangnya saja, nanti lalu diantar oleh yang bertugas untuk mengantarnya, seperti itu. Nah, nanti saya tunjukkan video statusnya. Jadi itu adalah salah satu video yang saya record melalui handphone saya.
meskipun mereka belum menggunakan marketplace besar, mereka merasa bahwa pendekatan lokal dengan memanfaatkan teknologi yang ada sudah cukup efektif untuk menjangkau pelanggan di sekitar. Mereka berusaha untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil tetap menjaga kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Jadi, seperti itu. Oke, sekian penjelasan saya mengenai bisnis UMKM dalam segi aspek SDM, keuangan, produksi, dan teknologi. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Isma Melia Agustin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.